Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di mata kuliah komunikasi antar pribadi ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama saya yaitu Muhammad Farda Faizul Majid dengan NIM 43010180197. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan apa yang telah saya resum mengenai jurnal yang berjudul Pengalaman Penerapan Komunikasi dalam Mengelola Konflik pada Kepala Ruangan di BLUD RSU Kota Banjar. Oke, langsung saja. Kita masuk ke pengertian. Nah, di situ tadi ada kata rumah sakit ya. Di sini saya ingin memberi pengertian mengenai rumah sakit dan juga konflik. Langsung saja bahwa rumah sakit merupakan tempat di mana tempat tersebut merupakan suatu organisasi pemberi sebuah layanan kesehatan yang melibatkan tim indisipliner yang penting dalam menciptakan serta mengatur pelayanan kesehatan yang maksimal bagi para pasien. Mungkin teman-teman sudah mempunyai gambaran umum mengenai rumah sakit. Nah, di sini dikatakan bahwa rumah sakit merupakan suatu organisasi di mana organisasi tersebut adalah organisasi pemberi layanan kesehatan di mana di dalamnya itu terdapat dokter, kemudian perawat dan lain sebagainya guna mengatur dan juga memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pasien. Selanjutnya, pengertian daripada konflik. Konflik secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana terjadi kesalahpahaman internal maupun eksternal yang disebabkan oleh adanya perbedaan pemikiran, nilai-nilai, dan perasaan serta apapun itu antara dua individu atau lebih. Oke, kita menginjak ke slide ketiga yaitu konflik dalam rumah sakit. Nah, dalam sebuah rumah sakit pastinya terdapat kelompok dengan perbedaan profesi, kemudian latar belakang yang berbeda, dan pada akhirnya hal tersebut kerap kali memicu terjadinya konflik di dalamnya. Nah, kita ambil contoh bahwa dalam sebuah rumah sakit tentunya kita mengenal seorang perawat, di mana perawat tersebut selalu bersinggungan dengan seorang pasien secara langsung. Nah, dalam hal ini seorang perawat yang juga merupakan bagian dari pemberi layanan kesehatan itu sangat mungkin menghadapi konflik saat menjalankan tugasnya. Bahkan menurut beberapa ahli, hal tersebut kerap terjadi karena struktur organisasi yang ada di rumah sakit itu merupakan struktur organisasi kompleks di mana perbedaan tiap-tiap individu tidak dapat terelakkan. Kita bisa menyinggung hal tersebut dengan misalnya perawat dengan atasan pula, kemudian perawat kemudian dengan karyawan lainnya dan sebagainya seperti itu. Kemudian konflik itu juga dapat berdampak serius terhadap seorang karyawan. Ya, konflik sendiri pun merupakan sesuatu yang alami dan tidak dapat terelakkan. Konflik sendiri dapat terjadi antara perawat dengan atasan seperti yang saya utarakan tadi bahwa kita dapat melihat mungkin latar belakang yang berbeda dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin bisa terjadi antara perawat dengan atasan, kemudian antara perawat dengan perawat, kemudian perawat dengan dokter, dan perawat dengan pasien. Dan hal-hal tersebut mungkin sangat terjadi. Konflik-konflik di dalamnya itu sangat mungkin terjadi. Kemudian kita menginjak ke slide keempat, yaitu mengenai pengelolaan konflik. Nah, pengelolaan konflik itu sendiri merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang perawat, karena memang hal tersebut benar-benar tidak dapat dihindari. Konflik itu sendiri pun merupakan sesuatu yang alami dan tidak dapat terelakkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman. Kemudian seperti judul yang diangkat yaitu mengenai konflik antara atasan dan juga perawat. Nah, kita harus mengetahui juga bahwa setiap atasan atau dalam hal ini kepala ruangan itu memiliki tanggung jawab dalam mengatur aktivitas seorang perawat. Nah, ini juga bersinggungan dengan pengelolaan konflik. Nah, kuncinya yaitu komunikasi, di mana manajemen itu akan berjalan lancar apabila ada komunikasi yang menyeluruh di dalamnya. Komunikasi menjadi salah satu kunci agar keberhasilan dalam sebuah manajemen. Kemudian komunikasi yang menyeluruh yang tersampaikan secara baik akan berdampak pada banyak hal yang cukup dalam juga. Kemudian hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang mampu menjadi suatu tujuan yang baik. Jadi intinya dalam sebuah organisasi dan dalam hal ini yaitu atasan dan juga perawat, hubungan-hubungan mereka itu agar tidak terjadi konflik atau meminimalisir konflik yaitu komunikasi yang menyeluruh serta tepat dan juga baik. Karena hal-hal tersebut akan berdampak pada aspek-aspek yang cukup dalam seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya Muhammad Farda Faizul Majid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.